وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 21 Nabi SAW di dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. An Aisyah radhiallahu anha, dari Aisyah radhiallahu anha qalat, dia berkata, karena Nabi SAW Nabi SAW idza dakhala al-asr sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahla. Nabi SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir, beliau kemudian mengencangkan sarungnya, mengencangkan kainnya, dan kemudian menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Wahai hamba Allah, jika 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan masuk, maka kencangkanlah sarung dengan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kadang-kadang bisa SAW mengencangkan sarung 10 hari yang terakhir. Imam Nawawi rahimahullah telah berkata tentang makna mengencangkan sarung, yaitu ia bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi kebiasaan beliau dalam selainnya, dan maknanya adalah bersegera menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sadda lihadal amri mi'zari, yaitu kencangkan sarung untuk ras ini, maksudnya adalah aku bersegera menuju untuknya dan mendedikasikan diri baginya, dan dikatakan bahwa ini sebuah kiasan dari meninggalkan jima, menggauli istrinya untuk sibuk dengan beribadah. Jadi maknanya itu, kalau secara kiasan maknanya itu mengurangi intensitas hubungan seksual, kemudian fokus ibadah di 10 hari yang terakhir. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah di dalam ibadah-ibadah dalam 10 hari terakhir, lebih banyak kesungguhannya di malam hari lainnya. Dan berbanyaklah ketaatan, baik berupa sholat, zikir, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, baca Quran, maupun ketaatan yang lainnya, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut seraya mencontoh mengikuti jejak Rasulullah. Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW ya tahidu yajtahidu fil asr al-awakhir wa mala yajtahidu fi ghairi. Bahasa Nabi SAW sungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada malam-malam selainnya. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi, karena Rasulullah SAW yastahidu fil asr al-awakhir mala yastahidu fi ghairiha. Dan Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir dengan kesungguhan yang beliau enggak pernah bersungguh-sungguh pada malam selainnya. Ini benar dihidupkan ya. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling utama dalam setahun menurut sebagian ulama. Bahkan perhatian dengan 10 malam terakhir ini lebih besar daripada malam-malam yang lain di bulan Ramadan. Sungguh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih utama dari malamnya dan hari-hari selainnya. Dan kadang dikatakan pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama dari hari 10 Dzulhijjah lebih utama. Abul Abbas berkata pendapat yang pertama lebih nyata, dan Ramadan adalah seutama bulan, dan dia mengkafirkan orang-orang yang lebih mengutamakan Rajab atas Ramadan. Ini kalimatnya saya kurang cocok. Mengingkari, mungkin bukan mengkafirkan. Mengingkari orang yang lebih mengutamakan Rajab atas Ramadan. Artinya gini, ada sebagian kaum muslimin itu yang menganggap bulan Rajab itu lebih utama dari Ramadan, itu keliru. Bahkan sampai ada perayaan malam nisfu Sa'ban gitu. Nisfu Sa'ban, bulan perayaan Rojab dan seterusnya itu. Maka yang terbenar atau yang tersohi atau yang roji adalah malam-malam Ramadan 10 malam terakhir itu lebih utama. Adapun yang siangnya lebih utama, maka 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama. Maka ini harus kita pahami. Kemudian yang keempat, termasuk perkara yang menunjukkan atas keutamaan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah bahwa di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang terjadi pada malam-malam yang ganjil. Maka jika Anda beritikaf dari awal dan pertengahan bulan Ramadan, maka kembalilah beritikaf 10 hari terakhir. Karena beliau SAW bersabda, inni uri tu Lailatul Qadri wa inni nasituha au unsituha faltamisuha fil asril awakhir min kulli witrin. Sungguhnya aku melihat malam Lailatul Qadar dan aku melupakannya, atau aku dilupakan darinya. Maka carilah ia pada 10 hari terakhir bulan Ramadan pada setiap ganjil. Wa inni uritu anni asjudu fi ma'in watinin faman kana ittaqafa ma'a Rasulullah sallallahu falyarji. Maka dan sungguhnya aku telah diperlihatkan kepadaku bahwa aku sujud pada air dan tanah. Maka barang siapa telah beriktikaf bersama Nabi SAW, maka hendaknya dia kembali. Kemudian beliau berkata, faraja'na wa manara fis sama'i qaza'atan qala waja'at sahabatun wa mutirna hatta sa'ala saqful masjidi wa kana min jaridin nakhli wa uqimatis shalah wa ra'aitu Rasulullah SAW yasjudu fil ma' wa tin
qala hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi. Kemudian dia berkata, kami pun kemudian kembali dan tidaklah kami melihat suatu gumpalan awan pun di langit. Artinya langit itu dia berkata, lalu datanglah awan, lalu kami pun diberi hujan hingga mengalir pada atap masjid, dan kala itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma, kemudian sholat pun didirikan, lalu aku melihat Rasulullah SAW sujud di atas air dan tanah. Dia berkata, hingga aku melihat bekas tanah di kening beliau. Jadi pertanda Lailatul Qadar waktu itu adalah adanya hujan. Hujan itu rahmat, ya, adanya hujan. Nanti dalam hadis yang lain, ya, matahari itu nggak panas. Ya. Kemudian yang kelima, bersegeralah untuk melakukan ketaatan-ketaatan pada 10 hari terakhir dengan kesegeraan yang besar demi bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala dan demi mengikuti sejak Rasulullah SAW berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW karena yukidu ahlahu fil asril awakhir wa yarfa'ul bizar. Bahwasanya Nabi SAW biasa bangunkan keluarga beliau pada 10 hari terakhir dan mengangkat sarung beliau. Mengangkat sarung itu kalau bahasa orang Jawa itu cincing. Cincing itu menunjukkan bergegas, buru-buru, tidak apa jenis, tidak santai-santai. Gitu. Yang keenam, pentingkanlah untuk menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Ubadah ibnu Samit, Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadri fil asril bawaki man qamahunna ibtigha'a hisbatihinna. Malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang tersisa dari bulan Ramadan, pada siapa mendirikannya dengan berharap harganya, hisbatihinna fa inna Allah yaghfiru lahum ma qaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosanya yang pernah dia perbuat yang lalu, yang akan datang, dosanya yang akan datang, wa ma ta'akhkhara, dan dosanya telah lalu, wahia lailatun, dan dia adalah sebuah malam witrin, ganjil, tisin, yang ke-9, sisa 9. Artinya sisa 9 itu berarti malam 21. Au sabain, atau sisa 7 berarti 23. Au khomisatin, atau malam yang tersisa 5 berarti malam 25. Au salisatin, atau malam yang tersisa 3 berarti malam 27. Au akhiri lailatin, atau malam terakhir. Dimana di sini maksudnya ya ganjil, yaitu 29. Ya, maka kalau saya kemarin, kita tentu akan bingung ya, karena kemarin itu kan pemerintah sama ormas Muhammadiyah kan beda gitu. Ya, kalau satu ngomong ganjil, satu ngomong genep gitu kan. Ya kalau saya niteni ya, kemarin tuh ya malam 27-nya ya gaji pemerintah yang ada Qadar. Memang pada hari itu nggak ada hujan dari pagi sampai sorenya. Baru malamnya itu hujan deras banget. Tapi dari pagi sampai sore itu nggak panas, tapi matahari kelihatan. Kelihatan itu maksudnya nggak gelap mendung gitu, enggak gitu. Jadi kayak keblok gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan apa namanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Jadi di situ malaikat itu turun gitu. Dan malaikat yang turun itu banyak sampai ngeblok cahaya matahari. Jadi yang saya titeni itu apa? Mesin ini titeni apa? Yang saya ingat-ingat lah dari tahun ke tahun itu, Lailatul Qadar itu mesti dicirikan yaitu mataharinya itu terbit sebenarnya, tapi kayak keblok gitu loh cahayanya. Jadi nggak mendung, bukan keblok mendung, beda. Kalau keblok mendung itu gelap. Tapi ini terang, tetap terang, tapi nggak yang nyelorot gitu. Maka kalau kalian niteni ya itu, maka sebenarnya yang paling baik yang ikuti pemerintah. Kalau kemarin saya niteni ya pemerintah.